Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara, adik-adik dan anak-anak, pengurus dan jamaah Masjid Al-Huda yang saya hormati, saya muliakan, saya sayangi dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kembali kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita juga. Salawat dan salam kita doakan pula buat Nabi junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berbahagia sekali hari ini, hari Ahad, tanggal 27 Agustus 2023 Masehi, bertepatan juga dengan tanggal 10 Safar 1445 Hijriah. Kita kembali berjumpa melalui kegiatan subuh mubarakah di masjid yang kita cintai ini bersama saya Al-Ustadz Cyril Firdaus MAG. Kali ini saya akan sampaikan kuliah subuh kita dengan judul Mensyukuri Nikmat Kemerdekaan. Mensyukuri nikmat kemerdekaan. 10 hari yang lalu bangsa Indonesia kembali telah memperingati hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia, tepatnya hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 Masehi, 1 Safar 1445 Hijriah. Oleh karena memang bangsa kita telah merdeka dari penjajahan dari negara asing lain. Ada berapa negara, Jepang, Belanda, Inggris, Portugis, yang telah menjajah Indonesia. Lalu setelah melalui perjuangan yang berdarah-darah, bahkan juga menelan korban, pejuang kita ada yang gugur sebagai syuhada. Akhirnya Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Bahkan hari H-nya itu sangat istimewa, itu hari Jumat. Kemudian juga bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Jam detik-detik 10 pagi, Soekarno Hatta dengan dihadiri sekitar 500 rakyat Indonesia menjadi saksi bersama-sama hadir di sekitaran jalan apa namanya Pak Ibu? Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat.
Ada yang menyebut dalam buku sejarah itu rumah kediaman Soekarno. Tapi tahun yang lalu Ustaz Adi Hidayat menyampaikan dalam video yang viral waktu itu adalah rumah seorang saudagar yang keturunan Yaman yang bersedia rumah beliau dijadikan tempat dibacakannya teks proklamasi itu. Beliau bernama Syekh Faraj bin Marta. Beliau sangat mencintai Indonesia dan rakyat Indonesia dan mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, pastinya bagaimana kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, waktu itulah Soekarno tampil membacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Hal-hal yang berkaitan dengan pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, tanggal 17 Agustus tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Nah, itu kira-kira bunyi teksnya Pak Ibu ya. Alhamdulillah, jadilah Indonesia merdeka mulai hari H itu. Insya Allah selamanya kita akan terus merdeka. Amin ya Rabbal Alamin. Dan negara di dunia yang pertama mengucapkan selamat merdekanya Indonesia adalah Palestina. Makanya di Palestina itu setiap 17 Agustus mereka ikut mengadakan upacara di negara mereka. Subhanallah, karena itu sejarah emas bagi mereka dan mereka sangat mencintai Indonesia. Semoga juga gayung bersambut selamanya juga Indonesia mencintai Palestina. Juga amin ya Rabbal Alamin. Nah, setelah itu tentu kita bersyukur atas nikmat kemerdekaan ini. Ada dua pihak yang kita sangat bersyukur dalam kemerdekaan bangsa kita ini. Pertama adalah kita bersyukur, berterima kasih artinya kepada pejuang kita yang rela mengorbankan segalanya, apapun untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa kita. Terima kasih kita kepada pejuang kita. Kalau mereka dulu tidak mau-mau juga, entah kapan kita akan merdeka itu Pak Ibu. Jangan-jangan negara kita ini sudah berganti milik negara bangsa yang menjajah itu. Tapi untunglah pejuang kita waktu itu dengan tekad bulat maju menghadapi apapun risikonya penjajah waktu itu. Nah, yang terdekat ke kemerdekaan itu kan Jepang. Walaupun hanya sebentar 3,5 tahun kira-kira, dirasakan penjajahan Jepang itu lebih pedih dibandingkan dengan sebelumnya Belanda, malah 3,5 abad. 3,5 abad itu 350 tahun. Lebih pedih Jepang 3,5 tahun itu. Nah, rakyat dipaksa kerja paksa namanya, kemudian tidak mau disiksa. Kalau menantang bisa jadi, dihabisi. Nah, begitu penderitaan waktu itu Pak Ibu. Wah, kalau begini tidak bisa nih. Kalau tidak dilawan, ini akan semakin menjadi-jadi. Bisa habis Indonesia. Nah, majulah bangsa pejuang kita. Nah, makanya kita sebagai penerima kemerdekaan ini sangat berterima kasih kepada pengorbanan pejuang kemerdekaan kita. Yang kedua, kita tingkatkan lagi syukur kita, yaitu dengan berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menolong pejuang kita untuk mewujudkan, memastikan kemerdekaan bangsa kita. Jadi ada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan itu pejuang kita sendiri menyadari dan menyatakan, Pak Ibu, pernyataan beliau-beliau itu diabadikan masuk dalam salah satu alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu alinea ketiga. Apa kata beliau? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi pejuang kita sendiri, yang mereka yang bertarung bersabung nyawa semuanya, Pak Ibu, menyatakan begitu. Dan itu sangat realistis. Sebab pejuang kita maju melawan penjajah waktu itu dengan menggunakan senjata tradisional. Itu disebut dengan bambu runcing. Jadi bambu mungkin yang agak tuanya, batangnya itu diambil, kemudian diparut, ditajamkan. Itu menjadi senjata bagi mereka menghadapi, melawan penjajah yang sudah punya senjata canggih waktu itu. Apa nama sejenis senapan, bedil, ada juga yang menyebut meriam gitu. Secara hitung-hitungan militer itu mustahil bambu runcing bisa menang itu. Berapalah kekuatan jangkauan, ketajaman juga dari bambu runcing itu. Sedangkan bedil, senapan jarak jauh juga tajam. Kalau tepat mengenai sasaran itu bisa tembus. Itu yang mereka hadapi, Pak Ibu. Tapi walaupun dengan senjata yang sangat sederhana itu, dan penjajah memiliki senjata yang canggih waktu itu, toh mereka berhasil mengalahkan penjajah. Dan mereka terpaksa angkat kaki dari tanah air Indonesia. Diakui oleh pejuang kita, itu berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, rahmat Allah itu artinya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara umum memang dalam surah Ali Imran surat ketiga ayat 160 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyang surkumullahu fala ghalibalakum. Jika Allah sudah menolongmu, maka tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Wa may yakhzul faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Kalau Allah membiarkan, siapa yang bisa menolong setelah Allah membiarkan itu? Tidak akan ada. Jadi pertolongan Allah lah merupakan faktor X yang sangat menentukan kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh karena Pak Ibu, sangat tepat kali ini kalau saya dudukkan, ayo kita syukuri nikmat kemerdekaan ini. Kenapa? Karena kita tidak ingin nikmat ini berubah menjadi laknat. Kapan perlu nikmat kemerdekaan ini selain tetap bersama dengan kita bangsa Indonesia, ditambah-tambah lagi nikmat ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan itu memang juga janji Allah dalam surat Ibrahim surat ke-14 ayat 7. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kamu syukuri nikmatku, malah aku tambah-tambah lagi nikmat itu untukmu. Jadi kalau kaitannya dengan kemerdekaan ini, syukuri nikmat kemerdekaan ini. Dengan nikmat kemerdekaan ini akan Allah tetapkan bersama dengan kita. Lalu Allah tambah lagi bonus dengan nikmat-nikmat yang lain. Apa nikmat-nikmat yang lain? Hidup yang aman, tenang, damai, harmonis, makmur, dan sejahtera. Itu bonus yang akan Allah beri kalau disyukuri nikmat kemerdekaan ini. Tapi Allah melanjutkan ayat itu Pak Ibu, langsung juga peringatan,
Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan sungguh pula jika kamu kufur nikmat, ketahuilah bahwa azabku memang juga teramat pedih. Jadi artinya apa? Kalau kita syukuri nikmat kemerdekaan ini, kita akan semakin berjaya kita. Sebaliknya, kalau kita kufuri nikmat kemerdekaan ini, kita akan semakin menderita. Nah, kalau kita evaluasi kondisi bangsa kita sampai saat ini, Pak Ibu, mungkin di satu pihak kita masih berbahagia, tapi di pihak lain kita sudah bersedih dengan banyaknya masalah, penderitaan, bencana-bencana yang dialami oleh rakyat Indonesia. Itu barangkali adalah hukum kausalitas sebab akibat. Ada memang rakyat Indonesia yang mensyukuri terus nikmat kemerdekaan ini. Semoga itu termasuk semua kita, Pak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Tapi ada pula memang sebagian rakyat Indonesia barangkali sudah kurang mensyukuri nikmat kemerdekaan. Oleh karenanya sangat tepat kalau momen HUT RI kita ke-78 tahun ini kita kembali mendalami syukur nikmat kemerdekaan. Baik Bapak Ibu, sebagai selingan saya akan bawakan lagu qasidah dengan judul Merdeka Membangun. Insya Allah pakai instrumen. Izin saya berdiri. Kebetulan Desember 2022 kemarin saya juara 1 lomba bintang kasidah antar ASN Kemenak Kota Padang. Nikmatnya Indonesia merdeka, bebas dari penjajahan dan penindasan. Dengan berkah rahmatnya Indonesia merdeka, bebas dari penjajahan dan penindasan. Kita syukuri rahmat ilahi dengan bersatu membangun RI. Merdeka berarti bersatu membangun, bukan untuk pribadi atau golongan. Makmur untuk semua, adil untuk semua, hukum pun berlaku untuk semua. Merdeka bukannya bebas tanpa hukum, merdeka bukannya menang berkuasa. Merdeka berarti bersatu membangun. Allah mencintai umat yang membangun, Allah membenci umat yang membuat dosa. Allah mencintai umat yang membangun, Allah membenci umat yang membuat dosa. Kita syukuri rahmat ilahi dengan bersatu membangun RI. Oke, cukup. Baik, Pak Ibu, cukup. Ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mensyukuri nikmat kemerdekaan? Saya pilihkan, saya rekomendasikan 3 cara
mensyukuri nikmat kemerdekaan itu? Pertama, selalulah menyadari bahwa kemerdekaan yang kita raih dan kita nikmati sampai kapanpun itu adalah berkat rahmat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah bergeser kita dari itu. Jangan semata-mata karena keberhasilan pejuang bangsa kita dulu. Pejuang kita hanya pelaku. Yang sebenarnya menentukan kemerdekaan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga itu sesuai dengan janji Allah dalam surat An-Nasru, surat ke-110, ayat pertama, betul Bapak Ibu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila sudah datang pertolongan Allah, maka kemenangan pasti juga akan menyertai. Itu dia Pak Ibu. Dan ini harus diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Termasuk generasi muda kita harus diberitahu ini. Dengan jarak yang semakin jauh dari kita mulai merdeka dulu, tentu mereka kurang merasakan itu. Kitalah orang-orang tua, pemimpin, pendidik, para guru yang akan memberitahu ini kepada mereka. Itu cara yang pertama, mensyukuri nikmat kemerdekaan. Selalu menyadari bahwa kemerdekaan ini berkat rahmat pertolongan Allah yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, cara mensyukuri nikmat kemerdekaan, taatlah kepada sang pemberi nikmat kemerdekaan itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah kita menyadari ada faktor berkat rahmat pertolongan Allah tadi, tingkatkan lagi syukur kita dengan taati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara kemana? Apa yang diperintahnya kerjakan semaksimalnya dan sebaik-baiknya, dan apa yang dilarangnya jauhi. Itu berarti kita mensyukuri juga nikmat kemerdekaan. Jadi perintah misalnya ibadah yang wajib kita patenkan, jangan pernah tinggal yang wajib itu. Seperti yang rutin setiap hari sholat 5 waktu harus selalu lengkap bagi umat Islam yang mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kapan perlu bisa berjamaah sholat 5 waktu, kita usahakan terus berjamaah. Kecuali kalau kita sakit, musafir, atau ada kegentingan lainnya. Tapi kalau tidak ada penghalang bisa berjamaah, kita usahakan 5 waktu berjamaah terus begitu. Kemudian perbanyak sholat-sholat sunat, ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian apa-apa yang sudah dilarang itu sudah pasti itu tidak pernah kita kerjakan. Kita tidak mau berjudi dengan segala macam namanya, kemudian mencuri, minum minuman keras, dan perbuatan maksiat yang lainnya, itu jauh dari hidup kita. Itu berarti kita juga mensyukuri nikmat kemerdekaan. Tapi kalau ada sementara umat Islam yang sholat saja kadang bolong-bolong, sholat 5 waktu, padahal sudah balik, bahkan sudah dewasa. Kira-kira masih ada enggak umat kita tuh Bapak Ibu? Sudah balik, sudah dewasa, sholat 5 waktu pun tidak lengkap juga. Ya. Kemudian Ramadan tidak ikut puasa, padahal sehat walafiat. Sementara hobinya berjudi, mencuri, kalau di kantor korupsi, kan? Nah kemudian juga minum-minuman keras dan perbuatan-perbuatan terlarang lainnya. Itu berarti juga tidak mensyukuri nikmat kemerdekaan juga itu. Jadi cara mensyukuri nikmat kemerdekaan yang kedua, ayo kita taati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apa yang diperintahnya semaksimalnya kita kerjakan, dan apa yang dilarangnya kita patenkan untuk kita jauhi semuanya. Itu yang kedua. Dan ini juga Allah beri isyarat kita dalam surah Al-Ahzab surat ke-33 ayat 70. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Jadi dengan kita taati Allah, malah baliknya kepada kita untungnya, bukan untuk Allah, Baik. Bagi Allah tuh tidak ngaruh semuanya manusia itu. Nggak ngaruhnya kemana? Semuanya manusia itu taat saja, tidak ada satupun yang durhaka. Itu derajat Allah tidak semakin naik dengan itu. Atau sebaliknya, semua manusia itu durhaka saja sama Allah, tidak ada satupun yang mau taat, tidak akan turun derajat kemuliaan Allah. Justru pengaruhnya kepada kita manusia juga. Kalau kita syukur nikmat, akan Allah tambah nikmat itu. Kalau kufur nikmat, Allah jadikan nikmat itu jadi siksaan, laknat. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, cara mensyukuri nikmat kemerdekaan adalah isilah kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, kapan perlu terbaik. Jadi pastikan apapun dalam hidup kita ini itu yang positif yang kita lakukan, bukan yang lawannya, bukan yang negatif, bukan yang buruk, bukan yang tercela, tapi yang positif, yang baik, yang benar. Baik dalam upacara peringatan HUT RI itu setiap tahun, silakan. Adakanlah upacaranya untuk bagaimana kita merasakan suasana kemerdekaan itu setiap tahun, disegarkan dengan upacara itu. Kemudian ada lagi rangkaiannya berupa apa, pawai kah, karnaval kah, ada juga yang mengadakan, dan termasuk juga mau ada juga malam hiburan untuk memeriahkan HUT kemerdekaan. Kalau itu dilakukan semuanya yang positif-positif, yang diridhoi Allah, itu sah-sah saja, silakan. Tapi kalau ada bercampur dengan yang negatif, itu yang dibersihkan. Misal, mohon maaf Ibu, kita terkejut berapa hari yang lalu, ada salah satu upacara, kemudian pawai, terus ada karnaval. Kemudian kiranya ada sekelompok peserta itu, mereka duduk ramai pakai pakaian perempuan lengkap, sementara mereka semuanya laki-laki. Ada apa Ibu, lihat videonya itu. Mereka pakai pakaian lengkap perempuan, pakai rok, pakai baju kurung, pakai jilbab, sementara semuanya berkumis tebal. Berkumis, artinya laki-laki. Apa itu positif itu? Itu yang akan ditunjukkan ke generasi muda kita. Begini loh cara menikmati kemerdekaan. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan lewat Rasulnya, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Biarlah kita tetap dengan fitrah kita saja, Pak Ibu. Tidak usah kita tukar-tukar fitrah dari Allah itu. Ini ada pula yang begitu. Kemudian saya juga terkejut waktu satu hari pulang dari sekolah, sekitar jam 5-an sore, Pak Ibu. Saya berpapasan dengan ramainya generasi muda berboncengan motor. Tidak sempat saya hitung dengan pasti. Perkiraan aja ada 20 motor lebih, Pak Ibu. Mereka semuanya berboncengan. Artinya dua orang. Semuanya buka baju. Tapi syukur mereka laki-laki semua, Pak Ibu. Tidak ada yang perempuan. Tidak berbaju satupun. Dan juga semuanya hanya pakai celana kotoa.
Celah kotoa saja. Mereka sudah remaja, sudah pemuda. Artinya apa? Mereka sudah balik. Kok memperlihatkan aurat begitu ke keramaian? Yang jadi tanda tanya saya dalam pemikiran waktu itu, Pak Ibu, ini mereka habis acara apa kira-kira? Mungkin sudah main futsal kah? Atau main apa? Panjat pinang? Atau apa lagi kegiatan mereka? Lalu mereka mau pergi mandi, arah lubung turun itu Pak Ibu, kan ke sungai di atasnya. Pergi mandi, gitu kan? Yang pertanyaan saya selanjutnya, kira-kira mereka sudah sholat asar tadi atau belum nih? Itu menggelinding dalam pemikiran saya pertanyaan itu. Nah, tambah lagi ada acara hiburan malam. Kita tidak mempermasalahkan kegembiraan hiburan itu, tapi ada dalamnya itu. Konon kabarnya Pak Ibu tidak hanya berjoget-joget, juga ada dalam acara itu, bukan semuanya, mungkin ada satu atau berapa yang dicampur dengan minuman keras. Mereka mengadakan hiburan-hiburan itu pakai minuman keras. Dan hiburannya sampai jam berapa itu? Ada sudah mau dekat mau azan subuh aja baru berhenti. Sudah itu mereka tidur. Kira-kira lagi sholat subuh atau enggak? Enggak ada. Mungkin juga acara malamnya itu apa mulai jam 9-an malam. Sudah sholat isya mereka sebelum acara itu. Nah, sekiranya ada yang menemui ajal dengan kejadian-kejadian itu, meninggal dalam keadaan bagaimana itu? Bukankah juga ada kita dapat video kejadian yang saya dapat pasti itu 2 kejadian Pak Ibu, di Lampung 1, di Pekanbaru 1, Panjat Pinang sudah sampai di puncak di ketinggian, sudah bergoyang-goyang mau mengambil yang paling besarnya apa nilainya, entah jenis apa, enggak tahu pasti kita. Ternyata dalam keadaan gembira ria seperti itu, mereka orangnya itu disambar petir, jatuh langsung meninggal. Tentu ketika sudah di dalam kubur, sudah dihidupkan lagi, terkejut itu. Astagfirullah, saya di mana? Itu kan? Diberitahu oleh malaikat mungkar nangkir, kan barusan kamu tadi atau kemarin panjat pinang ya? Iya kan saya sedang begitu. Sedang gembira-gembiranya kamu di puncak pinang itu, panjat pinang itu, kamu disambar petir. Cuman kamu sebelum jatuh itu sudah sholat asar belum? Astagfirullah. Sholat asar itu belum. Jadi ini yang harus menjadi pemikiran kita juga. Silakan upacara, karnaval, pawai, kegembiraan, pertandingan-pertandingan, tapi tetap yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ada begitu juga semuanya dalam hidup kita, sepanjang hidup kita ini Pak Ibu, lakukan yang diridhoi Allah saja. Kemudian berikan yang terbaik dari diri kita. Minimal kita terbaik dibandingkan dengan diri kita sebelumnya. Kalaupun kita tidak membandingkan terbaik kita dengan orang lain, tapi setidaknya dengan diri kita sebelumnya. Dan itu kita sendiri masing-masing tahu. Saya gimana ya sebelum ini, kemana saya perbaiki lagi diri saya, tingkatkan lagi dan sebagainya. Itu pun berarti kita sudah mengisi nikmat kemerdekaan ini. Pemimpin, jadilah pemimpin terbaik yang mengayomi semuanya. Jangan dibeda-bedakan. Hadapi yang dipimpin itu dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kecintaan karena Allah. Rindu dengan mereka, perbaiki mereka yang kurang baik. Dan kapan perlu berpikir bagaimana bersama mereka nanti masuk surga. Itu pemimpin luar biasa. Kemudian kita sebagai rakyat yang dipimpin, kita juga berikan dukungan apapun dengan yang ada pada diri kita, selama itu adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau begitu kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini Pak Ibu, saya yakin selain nikmat kemerdekaan ini akan terus menyertai kita sampai kapanpun Indonesia ini ada, negara kita akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik, yang penuh dengan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Semoga ke depan Pak Ibu tampil duduk pemimpin kita yang maksimal memenuhi kriteria untuk menjadikan negara kita yang adil, makmur, sejahtera. Amin ya robbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.